Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Jati di mata pelajaran sejarah Indonesia. Seperti yang kemarin saya sampaikan, hari ini kita akan membahas tentang bab 1 ya, kelas 12. Bab 1 itu adalah perjuangan menghadapi ancaman desintegrasi bangsa. Jadi apa yang disebut ancaman desintegrasi itu adalah ancaman perpecahan. Jadi setelah Indonesia merdeka itu malah banyak hal yang membuat Indonesia itu mungkin terpecah. Yang pertama, adanya penjajah yang ingin masuk dan ingin menanamkan kekuasaan mereka di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian adanya banyak suku, ras, budaya itu juga ternyata membuat ancaman itu semakin besar. Karena antar suku, ras, agama itu mereka ingin mempunyai kekuasaan masing-masing. Mereka susah untuk disatukan. Padahal di Indonesia ini ada lebih dari satu suku ya yang besar. Bahkan di Indonesia itu pulaunya ada 17.000 pulau. Jadi mereka ingin mendirikan negara sendiri. Awalnya seperti itu. Ada pihak-pihak yang ngompori, kalau dalam bahasa Jawa ini ngompori, menginginkan, oh kamu buat negara baru aja, saya dukung, nanti saya bantu. Nah itu padahal negara luar itu ingin yang namanya memecah belah Indonesia. Kemudian ada lagi salah satunya, mereka adalah orang-orang yang tidak puas. Puas apa? Karena mereka tidak dijadikan sebagai penguasa, walaupun mereka sama-sama berjuang. Kadang kan kalau sama-sama berjuang itu kan juga seharusnya mereka mendapatkan hal yang sama. Tapi saking akeh wong, saking banyaknya orang, itu tidak memungkinkan mereka dikasih kursi-kursi. Hanya mereka yang dekat-dekat dengan pemerintah atau penguasa-penguasa lama itu yang menjadi orang-orang yang mempunyai jabatan. Podo berjuangi, melu perang, melu macam-macam, mereka menyiapkan jiwa mereka, raga mereka, harta mereka, tapi pada akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan mereka juga iri pengen dengan teman mereka yang mungkin malah tidak keluar apa-apa, tapi senenge ngelobi-ngelobi, senenge dolanan karo penguasane, apian lah malah mereka yang seperti itu malah dijadikan penguasa. Negara kita ini berkembang dari negara-negara para pahlawan yang berjuang. Ya, pahlawan itu sangat banyak sekali. Ya kalau kita lihat pahlawan sejak tahun 1600-an sampai 1945 bisa dihitung sendiri kan keluarga-keluarga mereka dan sebagainya. Jadi pergolakan yang pertama itu adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, ideologi itu dasarnya, dasar yang mereka inginkan. Ada yang berdasar agama, ada yang berdasar selain Pancasila. Walaupun di Indonesia ini sudah dijadikan Pancasila, negara yang bercorak Pancasila, tapi masih banyak orang-orang yang ingin mengganti ideologi bangsa. Nah, makanya sejak zaman dulu itu sudah terjadi peperangan yang mempermasalahkan negara Indonesia itu sudah ada. Sampai sekarang pun masih banyak sekali. Bahkan ada yang ingin membuat negara Islam Indonesia. Kalau kalian lihat di berita NII itu. Kemudian kalau di luar negeri itu ada namanya ISIS ya. ISIS atau ISIS ya. Islamic State. Jadi mereka itu tujuannya apa sih? Mereka itu tujuannya adalah mengganti Pancasila dari ideologi negara kita itu menjadi ideologi yang bermuatan agama. Jadi seperti itu. Kalau kalian lihat di luar sana, kalau kalian jalan-jalan ke daerah-daerah yang perkotaan, itu banyak sekali kalian temui orang-orang yang mereka punya pandangan berbeda. Kenapa manusia itu pandangannya banyak yang berbeda? Karena manusia itu bisa berpikir, mereka pengen yang sesuai dengan mereka apa. Setiap manusia itu pikirannya berbeda, beda tidak sama. Jadi pandangan mereka terhadap suatu hal itu pasti berbeda. Contoh, ketika kalian melihat orang jatuh gitu aja. Ya, ada yang berpandangan, oh dia jatuh karena kesalahannya sendiri. Dia jatuh karena tidak melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Ya, itu seperti itu. Jadi berkaitan dengan ideologi itu sangat sangat besar. Sampai sekarang masih ada. Jadi sampai sekarang bahkan ada yang ingin mengganti ya, ideologinya. Dulu ada yang namanya komunis juga. Jadi dari ideologi Pancasila mau diganti ke komunis. Dulu Pak Soekarno itu pernah membuat yang namanya
kebijakan Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi karena banyaknya ideologi yang ada di Indonesia, itu kemudian dirangkai menjadi satu, Nasakom, yang berkiblat pada Pancasila. Jadi tetap ideologinya tetap Pancasila, tapi ada muatannya yang seperti itu, muatan-muatan itu. Karena walaupun dalam suatu negara itu sudah Pancasila, tapi masih banyak orang-orang yang pengen mengganti. Tujuannya apa? Tujuannya pasti yang namanya merubah struktur negara. Negara ini mau nih negara Pancasila itu kan bagus dari ketuhanan. Pancasila itu udah punya Tuhan. Nah, ingin digantikan oleh ideologi yang Tuhannya lebih jelas, satu agama kan itu. Kalau Indonesia itu jadikan negara yang berbentuk kerajaan atau satu agama, itu mungkin bisa. Tapi para pemimpin kita yang beragama Islam itu mereka melihat bahwa kalau saya itu menjadikan negara Indonesia itu negara Islam, maka akan banyak orang yang tidak tolong kan itu ibaratnya. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa merata. Nah, makanya walaupun lebih banyak pemimpin kita yang Islam, tetap ideologi kita tetap Pancasila yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan, ya, Tuhannya manusia itu sebenarnya satu, hanya penyebutannya yang berbeda-beda. Kemudian pergolakan yang kedua berkaitan dengan kepentingan manusia. Lah, kepentingannya apa? Satu, seperti yang tadi saya sampaikan, banyak penduduk-penduduk atau pejuang-pejuang atau orang-orang yang ada di sekitar itu yang ikut berjuang, tapi tidak mendapatkan yang namanya kursi atau yang namanya jabatan. Jadi mereka itu bingung. Mereka udah keluar uang, sudah keluar jiwa raga, rela berkorban, tapi akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di satu sisi banyak orang-orang yang mungkin berjuang lebih sedikit atau bahkan berjuangnya tidak begitu se apa ya sebesar mereka mendapatkan yang namanya jabatan. Itu salah satu yang membuat adanya pergolakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Nah ini sistem pemerintahannya tidak setuju. Nah, modelnya seperti ini. Sistem pemerintahan yang tidak disetujui oleh mereka. Jadi mereka pengennya karena ini juga sistem pemerintah ini juga akibat kompor tadi dari luar negeri. Ojong ini, ojong ini, ojong ini. Sistem pemerintahannya diganti aja. Jadi setelah ideologinya kalau ideologi berhasil, kemudian nanti sistem perintahnya pasti akan dirubah. Nah, makanya kalau kalian lihat di televisi itu kalau ada sesuatu atau nonton TV film itu kalian harus cerna dulu, jangan langsung kalian praktekkan ya. Kalian lihat dulu, dicerna dulu apakah itu sesuai dengan ideologi kita, apakah sesuai dengan sistem yang kita miliki atau tidak. Karena banyak hal yang memang tidak sesuai dengan sistem kita. Globalisasi ini memang memudahkan kita untuk terhubung ke orang lain, tapi globalisasi juga punya efek buruk. Efek buruknya apa? Efek buruk dari globalisasi salah satunya adalah mudahnya akses masuk ke mana? Ya, ke negara kita. Akses itu bisa akses yang bersifat fisik atau yang lainnya. Kalau fisik bisa dilihat, kita bisa lihat adanya film-film yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama di tempat kita. Kemudian adanya yang kedua pencurian data, kemudian adanya hack. Nah, itu ya. Itu makanya hati-hati untuk kalian yang punya HP, sikapi HP kalian. Jangan sampai akun kalian, HP kalian itu gunakan orang lain untuk melakukan yang namanya kejahatan. Kalau sampai seperti itu, kalian sendiri yang akan rugi. Kalau kalian ada situs-situs yang dikirimi link-link yang berbau negatif, jangan dibuka. Bisa jadi link-link yang berbau negatif itu adalah link jebakan. Tahu jebakan? Jadi ketika kalian ngecek, otomatis di situ akan ada yang namanya transfer kontak, transfer file, transfer lain-lain ke tempat kalian. Data kalian yang ada di handphone itu direkam ke sana, diambil,
kalau kalian punya uang banyak di HP, punya mobile banking, itu bisa diretas. Uang kalian bisa dicuri tanpa sepengetahuan kalian. Nah, itu seperti itu. Bisa juga kalau kalian punya foto-foto selfie banyak, itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pinjaman online itu bisa. Jadi hati-hati ya. Atau digunakan akun-akun palsu di Facebook itu kalau kalian lihat banyak itu akun-akun palsu nyolong fotonya kancamu dikanggo nyilih duit, pinjem uang. Lah engko nek dikirimi ngertine kancamu mau kirimi ternyata itu bukan akun palsu. Banyak sekali. Kemudian bisa digunakan untuk pemerasan. Nah, itu ya, hati-hati. Kamu dikirimi foto, fotomu diedit, porno, gini fotomu ndak kamu nggak nebus uang, kamu bakal dikirim fotomu. Nah, itu bisa aja. Makanya hati-hati, karena hal yang seperti itu tuh sifatnya sangat mudah sekali. Jangan sampai kalian terjebak di dunia seperti itu. Kalau saran saya kalau kalian pengen menggunakan handphone atau apa, gunakan sebijak mungkin. Jangan sampai kalian rugi ke depannya, betul? Ya. Kemudian dari konflik menuju integrasi nanti akan kita lihat kesadaran terhadap jenjang integrasi, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi itu berarti terhubung, rukun. Ya, kemudian adanya tokoh persatuan itu nanti ya. Kemudian ini kita lanjut lagi jenis pemberontakan yang pertama perbedaan ideologi ini perbedaan ideologi bisa kalian lihat. Nah, pemberontakan PKI di Madiun 1948 itu merupakan salah satu bentuk yang namanya pemberontakan ideologi lah. PKI ya singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang ada di Madiun 1948. Ini pengen merubah dari Pancasila menjadi negara yang komunis, dari negara yang berketuhanan menjadi negara yang bebas, bebas dari Tuhan. Jadi kalau Indonesia itu kan di mana-mana kewajiban menjalankan perintah Tuhan itu kan wajib ya di Indonesia ya. Ada 6 agama di Indonesia sampai sekarang. 5 itu agama sebelum tahun 98 yang disahkan dan yang selanjutnya adalah setelah Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Itu yaitu Konghucu ya. Ya, kemudian pemberontakan PKI ini mengundang apa ya, istilahnya perhatian yang besar dari masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Partai Komunis itu mulai membangun kekuasaannya di Indonesia. Nah, pembangunan kekuasaan itu bisa kalian lihat dengan munculnya PKI di Madiun. PKI ini nanti akan menjadi bibit untuk pemberontakan di 1965 nanti ketika Pak Soekarno menjadi presiden itu kemudian ada PKI Madiun. Nah, kemudian kalau kalian lihat ini ada yang namanya DITI ya. DITI itu adalah yang berdasarkan ideologi Islam. Jadi Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu adalah seorang pejuang dulunya. Jadi Mbah Kartosuwiryo kuwi pejuang dari golongan Islam. Beliau itu melihat bahwa Indonesia itu kalau diperkirakan itu lebih banyak pejuang Islamnya daripada non-Islamnya. Makanya kemudian beliau di Jawa Barat itu mendirikan yang namanya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pengen menjadikan negara Indonesia itu berbasis Islam. Karena ya pahlawan-pahlawan yang datang di medan perang, para politikus, para orang-orang yang mengupayakan proklamasi itu menurut beliau itu adalah orang-orang Muslim. Ya, jadi lebih cocoknya Indonesia itu dijadikan negara Muslim. Nah, itu merupakan salah satu konflik atau integrasi berdasarkan ideologi. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan G30 SPKI. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya atau di bab selanjutnya tentang gerakan ini. Karena gerakan ini sangat penting, sangat panjang sekali ceritanya. Versinya sangat banyak sekali karena ini berhubungan dengan kepentingan juga dan juga berdasarkan apa ya istilahnya ini tuh rumit ya, sumbernya banyak nanti ya. Kita balik lagi. Yang kedua adalah pergolakan akibat kepentingan ini bisa kalian lihat. Pergolakan akibat kepentingan. Yang pertama, ya
pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Ini kepentingannya apa? Ya secara garis besar adalah keinginan untuk mendirikan mendirikan apa ya? Mendirikan yang namanya daerah sendiri. Dia itu pengen kepentingan politik gitu ya. Latar belakangnya ketidakpuasan pejuang terhadap Republik Indonesia Serikat. Pengen diubah dari Republik Indonesia Serikat, pengen diubah menjadi Indonesia yang biasa saja. Kemudian ratusan pasukan divisi Siliwangi dibunuh. Ini kalau dalam buku yang pernah saya baca lebih dari 1.000 orang dibunuh nih, pembunuhan massal ini. Ya, ini Angkatan Perang Ratu Adil. Kenapa namanya Angkatan Perang Ratu Adil? Kalau dalam filosofi orang-orang Jawa itu mereka percaya bahwa suatu saat nanti ketika Indonesia itu mengalami fase yang sangat berat, itu akan muncul seorang yang namanya Ratu Adil itu. Siapa Ratu Adil? Mereka masih mencari. Sampai sekarang pun seperti itu. Kepercayaan orang Jawa terhadap munculnya Ratu Adil itu masih besar sekali. Itu dibuktikan kalau orang Jawa itu masih percaya hal-hal yang sifatnya mitos. Nah, mitosnya kan nanti di cerita-cerita buku-buku yang ada di apa zaman dulu itu menceritakan tentang seperti itu. Jadi anak-anak itu ceritakan, le sok ben ki bakal nek wis Indonesia wis mengalami fase yang sangat buruk, nanti Ratu Adil itu akan keluar. Ratu Adil itu keluar memperbaiki tatanan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Makanya sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ngaku-ngaku kan itu. Kemarin ada Sunda Empire itu ya, dia ngaku-ngaku seperti itu. Jadi hati-hati ya bahwa Sunda Empire itu ingin mempersatukan dunia. Dunia ada di bawahnya kan gitu. Tuh, makanya itu karena apa? Karena orang-orang Jawa itu percaya. Dan Sunda Empire itu juga anggotanya banyak karena orang-orang itu juga percaya munculnya Ratu Adil itu pasti akan ada. Jadi ketika ada orang yang membuat gerakan seperti itu, pasti banyak yang mengikuti. Kemudian ada kerajaan apa ya yang ada di Purworejo itu juga seperti itu. Nah, itu mengaku bahwa itu adalah yang akan menjadi raja selanjutnya, padahal raja yang tidak terdaftar itu ya. Nah, kemudian akhir pemberontakannya adalah pasukan APRA kembali bergabung menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi saking-sakingnya wis kalah, APRA kuwi mau kalah, akhirnya mereka balik lagi gabung dengan yang ini. Yang paling ngeri adalah Raymond Wesseling itu adalah otaknya. Kemudian ada pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Andi Ayis. Apa Andi Ayis kuwi melakukan pemberontakan. Rata-rata yang melakukan pemberontakan ini adalah orang-orang yang ada di militer. Andi Ayis ini seorang yang militer ya. Jadi dia itu pengen sekali daerah Sulawesi Selatan itu, daerah Sulawesi itu bagianku. Rasa melu campur-campur pemerintah biar saya yang melakukan atau menjaga keamanan di sini, tapi tidak mau. Tapi ya pemerintah Riz nggak mau kalau ada seperti itu karena ini mungkin banyak sekali kepentingannya, ada mungkin kepentingan politik, ekonomi juga. Pemerintah juga pengen jaluk duit saka rakyat ya. Andi Ayis juga akhirnya terjadi itu pemberontakan Andi Ayis. Nah ini dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Ayis harus melakukan kepada pemerintah Riz di Jakarta, tapi Andi Ayis nggak mau. Akhirnya dia dijadikan salah satu orang yang menjadi kudeta lah, orang yang kudeta ya. Nah, ini adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah ini bisa kalian lihat sendiri pemimpinnya Sumokil Republik Maluku Selatan ya. Ya Maluku itu memang dari dulu memang sudah sangat terdampak ya. Karena Maluku itu merupakan daerah yang menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa Barat. Kenapa menjadi rebutan? Karena di sini adalah daerah-daerah yang menjadi pusat rempah-rempah di dunia. Jadi orang-orang Eropa itu kalau sampai ke Maluku mereka panen rempah-rempah. Banyak sekali rempah-rempah yang mereka cari. Bahkan
bisa mereka berapa kapal penuh dengan rempah-rempah. Mungkin harganya di sana bisa sampai 10-20 kali lipat dari harga yang ada di sini. Sehingga jadi tempat yang terkenal, bahkan pemberontakan. Lah ini kepentingannya banyak di Maluku ini. Makanya sampai sekarang Maluku itu menjadi salah satu rebutan. Maluku, Papua itu menjadi tempat yang diperebutkan karena dengan daerahnya yang daerah yang sangat subur dan sumber daya alamnya yang sangat banyak. Banyak daerah pengen mengeksploitasi, negara-negara pengen mengeksploitasi. Nanti di pertemuan yang selanjutnya akan ada Belanda yang ngotot pengen menguasai yang namanya Papua, menjadikan Papua itu menjadi negara boneka. Negara boneka itu negara tapi yang dimainkan oleh Belanda. Lanjut. Kemudian sistem pemerintahan ada PRRI, kemudian ada Permesta. Nah, ini ada pemberontakan PRRI, ada Permesta dan persoalan negara dan BFO. Jadi sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Oh, ini dulu kita bahas sedikit. Latar belakangnya adalah adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu cemburu, cemburu. Kalau kamu cemburu, cemburu itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya ketidakseimbangan. Nah, pemerintahnya sing pusat ono gajine dhuwur-dhuwur, pendapatnya besar-besar. Sementara di daerah kecil tapi kon kerjane luwih akeh. Nah, itu. Seperti manusia kalau pengorbanannya lebih besar tapi tidak dihargai, malah yang dihargai yang pengorbanannya lebih kecil, itu kan menjadi sesuatu yang mencemburukan, betul? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prosesnya. Muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Nanti dewan-dewan ini adalah biasanya yang memimpin militer nanti. Nah, penumpasannya adalah operasi militer. Operasi militer itu karena apa ya? Karena Indonesia itu sudah ada militernya tadi, Angkatan Perang Republik Indonesia tadi ya. Ya, banyak. Kemudian ada pemberontakan rakyat semesta namanya Permesta. Nah ini kenapa? Karena mereka tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan. Lah, biaya pembangunannya cilik tapi kon bangun akeh kan gitu, gak cukup. Mereka kerja bakti, mereka tidak dibayar. Padahal yang di atas lebih banyak. Pada 2 Maret 1957, VJ Samuel memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Permesta di Makassar. Ya, kalau kalian lihat dari dulu sampai sekarang, daerah Sulawesi itu menjadi daerah yang masih panas, ya. Sering terjadi yang namanya penembakan, perang-perang dan sebagainya karena memang di daerah sana itu orang-orangnya keras, kehidupan mereka itu keras. Sejak zaman dulu tadi ini ada Permesta, tadi ada Pak Adi Ayas di Ujung Pandang ya. Ujung Pandang itu namanya sebelum Makassar. Sebelum diganti Makassar namanya Ujung Pandang dulu. Nah ini pemerintah melalui keputusan presiden memberi amnesti dan memberikan pengampunan. Ya jadi walaupun mereka memberontak tapi mereka diampuni. Hanya mereka mungkin dari militer ada yang diturunkan jabatannya, ada yang dijadikan orang biasa dan sebagainya. Nah ini, dan yang terakhir ada persoalan negara federal ini ya. Kalau kalian bisa melihat negara federal ya, ini nanti akan kita bahas sebenarnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.